Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Hangatnya cinta takkan pernah terasa jikalau kita tidak pernah memuja kepada Sang Pencipta. Dialah Allahu Azza wa Jalla. Sucinya hati takkan pernah terisi jikalau kita tidak pernah memuji kepada Zat yang Maha Suci. Dialah Allahu Rabbul Ijati. Dan senantiasa bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur. Salawat berbingkaikan salam, mari kita haturkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti. Dialah sang Nabi yang telah membawa zaman peradaban, dari zaman Sayyidina Ali sampai zaman era perkembangan teknologi informasi komunikasi dan zaman pandemi. Dialah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang saya hormati, sahabat da'iyah seperjuangan yang saya cintai. Pada momentum yang indah dan berbahagia ini, izinkanlah saya Solehudin dari Bogor, Jawa Barat yang tentunya idaman para ahwat untuk menyampaikan materi dengan mengusung tema meningkatkan jiwa Islami dalam diri masyarakat di era new normal. Sahabat sekalian, sebagaimana kita telah mengetahuinya bersama bahwasanya wabah virus corona yang melanda bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia serta dunia menjadikan seluruh masyarakat merasakan sengsara dan gegana, gelisah, galau merana. Hal tersebut terjadi karena banyak pekerja yang di PHK, banyak PKL yang dibubarkan, banyak majelis ilmu yang tersisihkan, bahkan banyak orang yang berpacaran mengalami kegalauan karena kurangnya pertemuan. Tentu semua peristiwa tersebut mengandung hikmah dan pelajaran. Oleh karena itu Allah menunjukkan kekuasaan kepada makhluknya yang lemah tak berdaya dan tak berkekuatan sebagai peringatan bahwasanya kita diciptakan tidak lain dan tidaklah bukan, yaitu untuk menyembah Allah, Zat yang Maha mematikan dan Maha menghidupkan. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Oleh karena itu, mari kita bersatu bahu-membahu menjadikan Allah cinta satu-satunya dalam kalbu, agar kita hidup bahagia di surga bukan hidup sengsara dalam neraka. Sahabat sekalian, ketika kita ingin meningkatkan jiwa Islami dalam diri masyarakat, tentu kita harus mengkaji lebih lanjut terkait makna agama kita. Kita tahu bahwasanya agama kita adalah agama Islam. Oleh karena itu Syekh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari fi Jami'in Bayan, beliau menjelaskan bahwasanya al-Islamu wa alin qiyadu min tasalluli wal husu'i min hufi'lu aslama, yang artinya tunduk dan patuh kepada perintah Allah dengan melaksanakan perintahnya untuk mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup selamat dunia dan akhirat, maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika kita sudah paham terkait agama, maka dalam diri kita akan timbul rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke masjid untuk beribadah, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, datang ke masjid untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu asyaddukum hubban lillah. Orang yang benar-benar iman, cintanya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, kita tahu bahwasanya Rasul sebagai pemimpin di alam dunia, teladan di muka bumi, beliau tetap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Mahatma Gandhi asli dari India dulu pernah berkata bahwasanya Hajrat Muhammad Jikrisis sopena penon on the word he feel no one but Allah. I can say yes when I rated he when I can sepenteren Malaysian sepenian sepenteren terli. Yang dimana Mahatma Gandhi asli dari India dulu pernah berkata bahwasanya Muhammad ini emang orang hebat, Muhammad ini emang orang besar, Muhammad ini emang orang yang paling terkenal di kolong dunia ini. Walaupun Muhammad ini adalah orang hebat, kata Mahatma Gandhi,
walaupun Muhammad ini adalah orang besar, walaupun Muhammad ini adalah orang yang paling terkenal di kolong dunia ini, he fear no one but Allah, akan tetapi Nabi besar Muhammad tetap takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita contoh akhlak kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kita mendapatkan syafaat dari Rasul maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dewan juri yang saya hormati, sebagai ikhtitam atau kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan terkait meningkatkan jiwa Islami dalam diri masyarakat di era new normal, bahwasanya ketika kita ingin meningkatkan jiwa Islami dalam diri kita, hal yang pertama kita harus sadar bahwasanya kita hanya sebagai manusia yang lemah, tak berdaya dan tak berkekuatan. Lalu yang kedua, kita harus meningkatkan pemahaman kita terkait makna agama. Dan yang ketiga, mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang saya hormati, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.